Keesokan harinya, aku berangkat sendiri ke rumah sakit. Friska terlihat kurang sehat dan memilih beristirahat sehari. Sampai di rumah sakit, aku melihat beberapa perawat berbisik-bisik. Saat kami pas-pasan, ku teruskan perjalanan. Belum juga sampai di ruangan, Dokter Fandi yang keluar dari koridor menyapaku. "Dok, bisa bicara sebentar di ruangan saya?" ucapnya tergesa-gesa. "Tadi saya sudah mengirim WA ke dokter, tapi masih checklist 1. Saya baru sampai, jadi belum sempat membuka ponsel." "Ini penting, Dok. Mari ikut saya." Tak mengundur waktu, aku ikut Dokter Fandi ke ruangannya. Dokter spesialis bedah itu tiba-tiba langsung menunjukkan ponselnya padaku. Sebuah video kini berputar di layar benda pipi miliknya tersebut. Yang membuat netraku hampir copot adalah pelaku dalam adegan mesra yang kini berputar di depan mata. Itu aku dan Friska. Wajah lelakinya memang sedikit buram, tapi yang perempuan jelas, dia adalah Dokter Friska. Video ini masuk begitu saja ke dalam ponsel melalui signal data. Saya menerima video ini tadi pagi jam 7, dan sekarang hampir semua pegawai, dokter dan tenaga kesehatan sudah mendapatkan video ini. Saya tidak tahu apakah direktur dan jajarannya juga sudah mendapatkan video tersebut atau belum. Tapi semenjak tadi, seisi rumah sakit gempar dengan video tersebut dan menyebut Bapak sebagai lawan main Dokter Friska. Sebab jelas di belakang ada sebuah jas dokter bertuliskan nama Adrian. Dan ruangan ini saya sepertinya tidak asing, persis seperti ruangan Pak Rian sendiri. Tolong, sebelum berita ini tersebut dan menimbulkan citra buruk Ikatan Dokter Indonesia, bahkan merusak citra rumah sakit kita, Dokter Rian harus klarifikasi secepatnya. Dek, apakah karirku akan tamat di sini? Saya minta tolong bantu saya, Pak. Pak Fandi terhenyak. Sepertinya dia sudah bisa membaca maksud perkataanku itu. Lelaki tersebut tersenyum kecil seraya menghela napas panjang. Bagaimana bisa, Dok? Apa kurangnya Nyonya Saina? Pertanyaannya tak dapat kujawab. Justru aku mengganti dengan jawaban yang lain. Saya sedang menanti izin poligami. Ternyata Pak Fandi kembali tersenyum mendengar jawabanku. Seorang wanita cantik, sehat, berpendidikan tinggi, berasal dari keluarga berada. Saya yakin Zaina tidak akan mau dipoligami. Aku menarik napas panjang. Tebakan Pak Fandi memang benar. Saya hanya tak habis pikir, kenapa harus Friska, Dok? Cinta tidak bisa memilih, Pak. Cinta atau nafsu. Setahu saya, Dokter Rian adalah lulusan terbaik Fakultas Kedokteran UI. Kinerja dari pertama dinas sampai sudah 15 tahun mengabdi selalu cemerlang. Bagaimana jika kejadian ini justru membuat karir dokter dengan seketika lenyap? Aku menelan ludah. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka dari itu, saya minta tolong sama Pak Fandi. Apa yang bisa saya lakukan? Video ini terlanjur tersebar ke semua penghuni rumah sakit ini. Hanya ada satu cara kalau menurut saya. Apa itu, Pak? Dokter Rian harus meminta bantuan istri dokter sendiri untuk meluruskan masalah ini. Yang dibutuhkan oleh publik sekarang adalah kenyataan bahwa dokter tidak berselingkuh.
serta rumah tangga dokter bersama istri sedang dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, kalau hal ini dilihat oleh publik, saya yakin isu perselingkuhan dokter akan lenyap dengan sendirinya. Aku menelan ludah bagaimana caranya membujuk Zaina untuk membelaku. Sampai di detik ini saja dia ingin berpisah. Bisa benar-benar tamat riwayatku jika Zaina benar-benar mengurus gugatan cerai di saat isu ini sampai tersebar. Dokter harus bijak mengambil keputusan. Beristri dua itu tidak mudah. Kalau kata saya mah, kantongi izin terlebih dahulu, baru boleh coba-coba. Jika tidak susah dok, resikonya besar. Apalagi bagi kita yang termasuk aparatur negara ini. Sekarang semua keputusan kembali pada dokter sendiri. Tapi kalau mau dengar kata saya, lupakan keinginan untuk poligami, bertahan dengan yang lebih condong dirasa oleh hati, dan lepaskan satu yang lainnya supaya semua selamat. Dada semakin terasa sesak. Sungguh saat ini aku merasa tak punya pilihan yang lebih baik. Seseorang pernah bertanya kepada saya, apa yang para lelaki cari pada wanita selain istri mereka? Saat itu saya berpikir keras dan ragu-ragu menjawab, hingga dia kembali menjawab pertanyaan itu seorang diri. Para lelaki itu selingkuh karena mereka merasa istri mereka punya kekurangan. Jadi kalau si istri punya 80% yang mereka butuhkan, maka hanya sebanyak 20% kekurangannya yang dicari para lelaki pada selingkuhan mereka. Jadi kalau disuruh memilih, buat apa kita mempertahankan yang 20% itu dan membuang yang 80%? Aku tercengang mendengar ucapan Pak Fandi. Tapi semuanya benar. Bukankah manusia itu tidak ada yang sempurna? Yang namanya istri juga pasti ada kekurangan. Mengapa aku mencari yang tidak dimiliki istriku pada wanita lain? Sementara kekurangan yang aku miliki tidak dicari pelengkapnya oleh istriku pada lelaki lain. Bodoh. Nafsu memang membuat manusia menjadi bodoh. Dan aku salah satu manusia yang dibodohi nafsu. Terima kasih Pak Fandi atas saran Bapak. Saya akan coba pikirkan dengan baik. Sama-sama dok. Semoga bisa dapat jalan keluar terbaik ya. Aku tersenyum dan keluar dari ruangan Dr. Fandi untuk kemudian kembali ke ruangan pribadi. Ruang poli penyakit dalam. Jam demi jam terlalui melayani pasien, visit ke ruang rawatan, semua aku lakukan dengan perasaan berbeda. Menjadi bahan pembicaraan orang, tapi harus seolah tidak tahu apa-apa. Ternyata memang menyakitkan. Benar-benar tak kusangka jika video pertama kali aku dan Friska terlibat hubungan ini bisa tersebar. Tapi siapa dalang dibalik penyebaran video tersebut? Aku tidak akan tinggal diam. Sampai ke ujung dunia dia akan ku cari. Dok, dengar-dengar Ibu Zaina udah gak tinggal lagi di Jakarta ya? Mbak Lucy ini kepala ruang rawatan kelas VIP. Di antara semua tenaga kesehatan, hanya dialah yang lumayan dekat denganku. Siapa bilang? Kita masih serumah kok. Jawabku menipu. Oh, syukurlah. Soalnya kemarin Vita ke rumah dokter. Kebetulan ada keluarga pasien yang minta ketemu langsung sama dokter Ian. Tapi kata satpam yang berjaga di rumah, dokter dan istrinya sudah pulang ke Purwokerto. Oh iya benar. Kemarin saya memang mengantar istri ke rumah orang tuanya. Udah lama dia gak pulang kampung, jadi minta diantar kemarin. Oh begitu. Maaf ya dok.
Soalnya saya udah ikut termakan gosip yang mempercayai kalau dokter selingkuh sama dokter Friska. Hush, kalau ngomong jangan sembarangan, itu fitnah. Iya dok, maaf. Terus apakah itu berarti video yang kini sedang viral di rumah sakit ini benar bukan dokter yang ada di dalamnya? Ya bukanlah. Syukurlah. Tapi menurut dokter, siapa lelaki yang ada dalam video itu? Mana saya tahu. Udah mbak, saya nggak mau bicarakan hal ini lagi. Tolong jangan berisik karena saya mau menyelesaikan menulis status pasien. Iya dok, silakan diteruskan. Maaf ya dok, saya dan teman-teman yang lain sempat menduga-duga kalau yang ada dalam video itu adalah Dokter Rian. Aku hanya tersenyum kecil dan kembali menyelesaikan pekerjaan di ruangan ini. Saya sudah selesai, nggak ada lagi masalah kan? Ucapku setengah jam kemudian. Enggak dok, aman. Oke, saya langsung cabut ya. Siap dok, hati-hati di jalan. Titip salam untuk Ibu Zainah. Aku hanya tersenyum dan kini melangkah keluar ruangan, melewati koridor yang menghubungkan ruang VIP dengan ruang operasi. Aku justru berpapasan dengan wadi rumah sakit, Dr. Andreas. Begitu melihatku, beliau mendekat dan berkata, Dr. Rian, dokter ditunggu di ruangan direktur sekarang. Tanpa menjawab, kuanggukkan kepala, mengiyakan ucapannya. Sepanjang perjalanan yang hanya berjarak kurang lebih 10 meter itu, Wadir masih berbincang-bincang seputar kerjaan. Tapi hati sudah bisa menebak kenapa aku dipanggil saat ini. Apalagi kalau bukan soal video yang entah siapa sudah berani menyebarkannya. Sampai di depan ruangan direktur, Wadir mengetuk pintu, lalu kami dipersiapkan masuk. Tak hanya ada direktur dokter spesialis bedah, tapi juga ada dokter kandungan, Dokter Ahmad selaku kepala pelayanan, dan Mbak Rosnita selaku kepala administrasi. Silakan duduk Dokter Rian, bersila Wadir padaku. Seraya tersenyum, ku dudukkan tubuh di atas sofa, tepat di hadapan direktur. Bagaimana kerjaan hari ini? Seperti biasa, jawabku mencoba tenang. Syukurlah tidak ada masalah. Tadi saya bahkan sempat panik saat sebuah video tak senonoh tersebar dengan begitu cepat. Apa Dokter Rian sudah tahu perihal itu? Sudah, Pak. Oh, syukurlah. Lalu bagaimana tanggapan dokter? Karena banyak yang mengalamatkan pelaku dalam video itu adalah Dokter Rian sendiri. Apakah dokter bisa memberi pembelaan akan hal ini? Aku menarik napas panjang. Bukan saya yang ada dalam video itu, Pak. Sampai saat ini, hubungan saya dengan istri masih berjalan baik. Saya tidak mungkin berselingkuh dan merusak keutuhan rumah tangga yang sudah lebih 10 tahun ini. Jadi tolong, jangan salah beranggapan. Lalu bagaimana dengan jas dokter dengan nama Adrian yang tergantung di kursi? Dokter bernama Adrian tidak hanya satu di Jakarta ini, Pak. Mungkin besok bisa langsung ditanyakan kepada Dokter Friska. Siapa lawan mainnya dalam video itu? Karena saya memang tidak tahu menahu, ujarku, mencoba membela diri. Saya merasa lega dan ikut senang mendengarnya. Karena seperti kita ketahui bersama, siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, termasuk perselingkuhan dan perzinahan, maka akan ada konsekuensi yang diberikan pihak rumah sakit terhadapnya. Kami tidak berharap hal itu terjadi pada Dokter Rian yang basicnya sangat kompeten dalam profesi. Tapi kalau untuk Dokter Friska yang sudah jelas bersalah, kemungkinan besar pihak rumah sakit
akan memutasikan beliau ke rumah sakit terpencil di Pulau Jawa ini. Semoga ini bisa menjadi renungan baik untuk semua tenaga kesehatan agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Aku mendengar dengan baik dan merasa sedikit lega karena bisa membela diri. Usai pertemuan yang meninggalkan beban sepenuh kepala, aku berpamitan pulang. Di dalam mobil, Diri lekas menelpon salah satu sahabat yang bekerja di bidang IT, lalu meminta tolong padanya untuk mencari tahu siapa yang sudah menyebarkan video tersebut. Bersambung.